Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode presipitasi. Nah, pada metode presipitasi ini saya akan menjelaskan subbab tentang kristalisasi dan presipitasi. Kristalisasi dan presipitasi sebenarnya adalah dua konsep yang sama atau serupa yang digunakan dalam suatu teknik pemisahan. Nah, dalam dua metode tersebut, produk akhirnya yaitu berupa padatan yang dapat dikontrol dengan memanipulasi variabel yang berbeda dalam proses tersebut berlangsung. Nah, dari kedua istilah tersebut, yang membedakan adalah bentuk akhirnya atau hasil akhir. Kristalisasi mempunyai hasil akhir dalam bentuk kristal, sedangkan untuk presipitasi menghasilkan padatan amorf. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar ada contoh proses kristalisasi, yaitu antara garam dan gula. Nah, gula dan garam tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker, lalu ditambahkan dengan air dan dilarutkan. Setelah itu dipanaskan sesuai titik didihnya, yaitu sampai 100 derajat Celcius. Nah, pada gambar yang di sebelahnya menunjukkan bahwa air sudah menguap hingga habis dan terbentuklah kristal gula dan garam. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan metode presipitasi dalam farmasi. Nah, dalam farmasi ini metode presipitasi biasa digunakan dalam pembuatan suspensi. Nah, pembuatan suspensi pada video ini sudah didasarkan pada resep yang diberikan oleh dokter. Nah, bisa disimak videonya ya teman-teman. Di sini hal yang pertama dilakukan adalah menggerus tablet paracetamol. Setelah halus, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, setelah paracetamol digerus, selanjutnya adalah mencampurkan PGS yang telah ditimbang dengan air dan diaduk hingga terbentuk mucilago. Dan pada paracetamol yang telah halus tadi ditambahkan air, lalu diaduk hingga larut. Nah, selanjutnya dicampurkan dengan mucilago yang tadi. Setelah itu ditambahkan air, lalu diaduk hingga terbentuk korpus suspensi. Setelah terbentuk korpus suspensi, selanjutnya ditambahkan sirup simpler ke dalam korpus tersebut sedikit demi sedikit dan diaduk hingga merata. Dan suspensi pun telah jadi dan dimasukkan ke dalam botol. Yang terakhir yaitu tentang suspensinya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Nah, ukuran partikel itu erat hubungannya dengan luas penampang partikel tersebut, serta daya tekan ke atas dari cairan suspensi itu. Semakin besar luas penampang partikel, daya tekan ke atas cairan akan semakin besar. Akibatnya memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikelnya. Nah, yang kedua yaitu kekentalan atau viskositas. Semakin kental suatu cairan, maka kecepatan alirannya semakin turun atau semakin kecil. Dan yang terakhir yaitu jumlah partikel. Jika di dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah yang besar, maka partikel akan sulit untuk melakukan gerakan bebas, karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode presipitasi antisolvent. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai suspensi kan. Suspensi itu
obat yang memiliki ukuran partikel lebih besar dari 5 mikrometer. Nah, metode antisolvent ini biasa dimanfaatkan untuk pembuatan nanosuspensi. Nah, nanosuspensi ini dia punya ukuran partikel yang lebih kecil lagi, yaitu sekitar 10 sampai 100 nanometer. Jadi, nanosuspensi itu adalah kristal obat berukuran nanometer yang terdispersi dan juga terstabilkan di dalam larutan stabilitator. Nah, di mana larutan stabilitator ini dapat berupa surfaktan, baik itu yang ionik maupun non-ionik, polimer maupun kombinasi dari keduanya. Nah, pemanfaatan dari nanosuspensi ini biasa digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan juga bioavailabilitas obat, salah satunya untuk tujuan penghantaran parenteral khususnya secara intravena. Nah, contoh senyawa obatnya misalnya seperti pada azithromycin ataupun kurkumin. Nah, kemudian dalam pembuatan nanosuspensi ini salah satu teknik yang digunakan adalah menggunakan teknik metode presipitasi antisolvent. Nah, jadi metode presipitasi antisolvent itu adalah jadi pertama antisolvent itu adalah larutan yang larut di dalam suatu pelarut semula, tetapi dapat menurunkan kelarutan zat terlarut tadi di dalam pelarut campuran yang baru. Nah, jadi pada metode pengendapan atau pada metode presipitasi jenis ini, pertama obat itu akan dilarutkan di dalam suatu pelarut, biasanya itu berupa air, kemudian larutan itu yang mengandung obat tadi akan dengan cepat ditambahkan ke dalam suatu anti pelarut atau yang disebut juga dengan antisolvent. Jadi, untuk prosesnya dilihat pada video berikut. Ya, pertama di sini ada suatu antisolvent berupa air. Nah, kemudian ada pelarutnya. Di sini pelarutnya berupa pelarut organik, itu dapat berupa aseton, etanol, maupun metanol. Nah, obat dimasukkan ke dalam pelarut organik tadi. Kemudian setelah melalui itu, obat itu akan diteteskan ke dalam antisolvent atau ke dalam air. Nah, setelah diteteskan, antisolvent ini kan berupa air. Nah, solvent yang larut dalam air ini secara keseluruhan akan mengendapkan partikel obat yang ada di dalamnya karena solubilitas solvent di dalam antisolvent atau air ini lebih besar daripada solubilitas obat di dalam solvent tadi atau di dalam pelarut organik tadi. Nah, kemudian untuk mendapatkan partikel yang lebih kecil lagi, maka digunakanlah alat-alat seperti stirring atau alat yang dengan instrumental lebih tinggi seperti prop sonicator yang ada sebelah kanan ini. Nah, alat-alat inilah nantinya yang akan memecah tetesan ini menjadi kandungan obat yang berukuran lebih kecil atau berukuran nano yang larut di dalam air. Sehingga obat tersebut akan diendapkan dalam bentuk nano sesuai dengan tujuan dari pembuatan nanosuspensi itu. Demikian penjelasan saya.